Bahmut telah terbukti menjadi ajang pertempuran paling panjang dan paling brutal dalam perang Ukraina. Tetapi kenapa masih ada beberapa pendapat berbeda tentang nilai strategis kota tersebut? Setelah berjuang selama sekitar 10 bulan, Rusia mengumumkan kemenangan di Bahmut pada 21 Mei 2023. Pertempuran tersebut menandai klaim kemenangan pertama Rusia atas sebuah kota sejak Severodonetsk dan Lysychansk yang direbut pada musim panas 2022. Sejumlah pendapat berbeda muncul tentang nilai strategis kota tersebut, dan korban yang begitu besar tidak sesuai dengan nilai pentingnya. Tetapi juga ada yang mengatakan Bahmut menjadi titik penting untuk operasi Rusia selanjutnya. Mana yang benar? Dengan melihat lagi dari awal mungkin akan lebih mudah untuk membacanya. Mari kita lihat dulu alasan kenapa Bahmut menjadi target serangan. Seperti diketahui, setelah gagal merebut ibu kota, Rusia pada April 2022 mundur dari sekitar Kiev. Selanjutnya mereka fokus di Ukraina Timur. Salah satu tujuan militer Rusia saat itu adalah mengepung sebuah kelompok besar pasukan Ukraina di Luhansk Barat dan Donetsk Timur. Rusia bertujuan mengamankan perbatasan administratif Oblast Donetsk dengan merebut benteng utama Ukraina seperti Sloviansk dan Kramatorsk. Untuk mencapai tujuan ini, militer Rusia melakukan 3 manuver simultan yang secara kolektif akan mengepung dan merebut benteng Sloviansk. Ketiga manuver tersebut adalah dorongan ke barat melalui Severodonetsk Lysychansk, dorongan ke selatan dari Izium Kharkiv Tenggara, dan serangan ke utara dari Bahmut. Rusia berusaha untuk mengamankan dan bergerak maju di jalan raya E40 yang menghubungkan Izium, Sloviansk, dan daerah Bahmut. Inilah awal dari serangan ke kota tambang garam tersebut. Jadi sejak awal kota ini bukan tujuan, tetapi sebagai batu loncatan. Pasukan Rusia merebut Izium pada awal April 2022 dan wilayah Severodonetsk Lysychansk dikuasai akhir Juni serta awal Juli 2022. Sementara serangan di tenggara dan timur Bahmut dimulai pada Mei 2022. Operasi ofensif Rusia di Severodonetsk dan Lysychansk terbukti sangat mahal dan lambat. Ini menghabiskan sebagian besar kemampuan ofensif Rusia di Donbas. Situasi tersebut memaksa komando militer Rusia tidak lagi memprioritaskan pengepungan luas di Oblast Donetsk untuk menyelesaikan perebutan kedua kota tersebut. Serangan di garis Severodonetsk Lysychansk memaksa komando militer Rusia menurunkan prioritas. Sementara pasukan Wagner bersama jetsnya dan unit reguler Rusia beroperasi di Popasna sekitar 26 km dari Bahmut dan sesekali membuat kemajuan ke arah barat menuju kota tersebut. Serangan Rusia ke Sloviansk dan Izium memuncak pada pertengahan Mei 2022. Pasukan Rusia juga meninggalkan beberapa posisi mereka di sekitar kota Kharkiv untuk memperkuat serangan perkotaan di Severodonetsk dan Lysychansk. Rusia memprioritaskan kembali pertempuran Bahmut Juli hingga Agustus 2022. Ini menyusul puncak serangan Rusia di jalur Severodonetsk Lysychansk. Sementara pasukan Wagner memulai serangan di sekitar permukiman timur dan tenggara Bahmut. Mereka menggunakan Popasna dan wilayah yang sebelumnya diduduki Rusia sebagai batu loncatan untuk operasi lebih lanjut. Grup Wagner juga memperluas pasukannya dengan merekrut narapidana. Kemungkinan setelah Yevgeny Prigozhin berjanji kepada Putin untuk mempertahankan operasi ofensif. Sampai titik ini, Bahmut memiliki nilai strategis yang sangat penting, tetapi situasi berubah drastis. Serangan balasan Ukraina ke Kharkiv pada September 2022 berhasil. Mereka membebaskan Izium pada 10 dan 11 September. Jatuhnya kota ini kembali ke Ukraina mengakhiri prospek pengepungan luas pasukan Ukraina di timur. Inilah yang sebenarnya menghilangkan signifikansi operasional terhadap Bahmut. Nilai strategis dari Bahmut tidak lagi sepenting sebelumnya. Hilangnya Izium berarti pasukan Rusia tidak lagi mengancam pasukan Ukraina di Sloviansk dan tidak lagi berharap untuk melakukan serangan multi arah dari Bahmut, Izium, dan timur.
Tetapi Wagner tetap mengintensifkan serangan mereka terhadap Bakhmut. Sejumlah pihak sudah membaca langkah ini kemungkinan besar untuk mencapai tujuan informasi dan politik daripada tujuan operasional. Kremlin sangat membutuhkan kemenangan di medan perang. Ini karena pasukan Rusia mengalami kekalahan militer di Kharkiv pada bulan September. Kota Liman yang berjarak sekitar 43 km sebelah utara Bakhmut juga direbut Ukraina pada tanggal 1 Oktober. Putin juga menghadapi serangan balik signifikan setelah mengumumkan mobilisasi parsial pada 21 September. Dia kemungkinan mengizinkan Prigozhin untuk memulai serangan Wagner di Bakhmut setidaknya sebagai tanggapan. Prigozhin sendiri kemungkinan berusaha untuk menangkap Bakhmut tepat waktu. Salah satunya untuk meyakinkan Putin guna mempromosikan pejabat yang berafiliasi dengan Wagner dalam komando militer Rusia. Hasilnya adalah diangkatnya Jenderal Sergei Surovikin menjadi komandan teater pada 8 Oktober 2022. Sejak itu Wagner mulai mengintensifkan serangan mereka di timur laut, selatan, dan tenggara Bakhmut. Tujuan Ukraina untuk menahan pasukan di Bakhmut pada musim gugur 2022 juga tidak jelas. Tetapi saat itu memang tidak ada serangan signifikan Rusia lainnya yang sedang berlangsung. Serangan balasan Ukraina juga telah mencapai puncaknya dengan pembebasan Kherson Barat. Ini mengapa Bakhmut menjadi pertarungan yang paling intensif. Meski sekali lagi nilai strategisnya sudah kecil mengingat jatuhnya Izium. Pada Desember 2022, Kementerian Pertahanan Rusia mulai mempersiapkan operasi ofensif musim dinginnya sendiri. Ini menjadikan dukungan untuk pasukan Wagner mulai berkurang. Kementerian Pertahanan Rusia melarang Wagner merekrut tahanan pada awal Januari dan mulai menghemat personel serta peralatan militer. Pejabat intelijen Ukraina saat itu melaporkan pasukan Rusia mengurangi penggunaan peluru artileri mereka dari 60.000 per hari menjadi 19.000 hingga 20.000. Wagner mengandalkan Kementerian Pertahanan Rusia untuk menyediakan amunisi dan persediaan. Penurunan pengiriman amunisi tersebut menunjukkan Kementerian Pertahanan Rusia kemungkinan membutuhkan lebih banyak amunisi untuk meluncurkan operasi ofensif di teater lainnya. Dan upaya Wagner merebut Bakhmut bukan lagi jadi misi utama. Pasukan reguler Rusia pada akhirnya tidak berhasil mencapai tujuan merebut Donbas selama musim dingin. Sebenarnya Bakhmut bisa mendapatkan lagi nilai strategisnya jika ada bagian dari serangan musim dingin Rusia yang berhasil. Karena serangan musim dingin tidak membawa hasil, maka tidak ada pilihan fokus kembali ke Bakhmut. Tetapi kota ini tetap menjadi tujuan utama untuk kampanye informasi dan politis, bukan tujuan operasional yang signifikan bagi pasukan Rusia. Serangan Wagner yang sangat melelahkan mulai menunjukkan tanda-tanda puncaknya pada akhir Desember 2022 dan pada Januari 2023. Doktrin militer Amerika mendefinisikan puncak sebagai titik di mana satu kekuatan tidak lagi memiliki kemampuan untuk melanjutkan bentuk operasinya, entah itu ofensif atau defensif, atau ketika sebuah kekuatan tidak dapat melanjutkan serangan dan harus mengambil posisi bertahan atau menjalankan jeda operasional. Sebuah kekuatan dapat melanjutkan operasi setelah puncak, tetapi biasanya dalam kondisi yang sangat terdegradasi. Laju gerak maju pasukan Wagner melambat. Ini menjadikan Ukraina mampu memukul mundur pasukan Rusia dari beberapa pinggiran timur kota Bakhmut. Kementerian Pertahanan Rusia yang bermusuhan dengan Prigozhin kemungkinan besar melihat kecepatan Wagner yang melambat sebagai peluang untuk mendapatkan kembali kendali atas Bakhmut dan maju ke Soledar, daerah yang terletak sekitar 12 km timur laut Bakhmut. Pengenalan pasukan reguler di sayap Bakhmut kemungkinan untuk mengimbangi puncak serangan grup Wagner. Mereka membiarkan pasukan Wagner berkonsentrasi di kota dan mempertahankan inisiatif dalam pertempuran perkotaan. Grup Wagner mulai mengirimkan pasukannya yang tersisa ke Bakhmut antara Februari dan Maret. Prigozhin kemungkinan menyadari dia kehabisan personel dan sulit untuk menakut-nakuti pasukan Ukraina agar mundur dari Bakhmut. Prigozhin bahkan menawarkan kesempatan kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk menarik pasukan Ukraina dari Bakhmut pada 3 Maret. Dia mengklaim Wagner praktis mengepung pasukan Ukraina di kota itu. Ini setelah Wagner mencapai beberapa terobosan di Bakhmut timur, utara, dan selatan. Militer Ukraina memblokir upaya Rusia untuk mengepung Bakhmut pada bulan Maret. Mereka mulai memecah sayap Rusia dengan memukul mundur mereka. Ukraina juga menarik sejumlah pasukannya untuk menghindari pengepungan. Sementara pasukan Wagner terus bertempur di kota sendirian dan menderita kerugian signifikan selama 2 bulan berikutnya.
Laju kemajuan Rusia ke utara dan selatan Bahmut menurun, dan pasukan Rusia tidak dapat secara fisik memblokir jalur komunikasi darat Ukraina. Pejabat militer Ukraina bahkan mengamati pada tanggal 15 Maret serangan Wagner telah menurun drastis di dalam dan di sekitar Bahmut. Ini hanya 2 minggu setelah Prigozhin mengumumkan bahwa pasukan Wagner akan segera mengepung pasukan Ukraina. Kecepatan Wagner kemungkinan besar menurun akibat pertempuran kota intensitas tinggi. Setelah bergerak lambat pada 20 Mei, Prigozhin menyatakan kemenangan di Bahmut. Dia juga mengumumkan penarikan Wagner dari kota dan rencana untuk membangun kekuatan kembali pada tanggal 25 Mei. Laporan terakhir menyebutkan Wagner sudah mulai menarik pasukannya. Penarikan akan berlangsung hingga 1 Juni. Kota tersebut selanjutnya akan diserahkan ke pasukan reguler Rusia. Bagaimanapun, Prigozhin mengisyaratkan pasukan Wagner telah mencapai puncak. Pada 23 Mei, dia secara terbuka mengakui pasukannya babak belur. Sekitar 20.000 personel Wagner kehilangan nyawa di Bahmut. Meski dia juga mengklaim pasukan Ukraina mengalami korban lebih besar. Prigozhin juga telah menetapkan kondisi informasi selama berbulan-bulan yang menandakan Wagner tidak akan dapat terus bergerak maju setelah merebut Bahmut. Dia juga mengatakan untuk bisa menguasai seluruh Oblast Donetsk, Rusia akan membutuhkan pertempuran bertahun-tahun. Periode rekonstitusi 2 bulan yang diumumkan grup Wagner dapat membuat mereka hanya duduk di bagian penting dari serangan balik Ukraina, tetapi tergantung kapan dan bagaimana serangan balik itu dimulai. Demikian sahabat Jataba informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.